Salam sejahtera untuk kita semua dan hari ini kita memasuki episode yang baru di dalam pokok pembahasan kita di dalam bridging presentasi. Pokok pembahasan kita kali ini saya akan membahas tentang bahasa tubuh di dalam berkhotbah. Bagi saya, bahasa tubuh merupakan memegang sebuah peranan penting di dalam sebuah khotbah. Karena di dalam bahasa tubuh tersebut kita memperkuat pesan yang sedang kita sampaikan dan sekaligus membantu bagaimana menjelaskan sebuah hubungan emosional antara pengkhotbah dan audiens yang disampaikan. Di dalam video-video kita yang lampau, khususnya di dalam struktur khotbah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, bisa melihatnya bahwa saya menyampaikan ada 3 pilar yang perlu diperhatikan di dalam membangun sebuah khotbah. Pilar yang pertama adalah pilar yang disebut dengan pilar eksposisi. Pilar kedua adalah disebut sebagai pilar relasi, dan pilar ketiga disebut sebagai pilar komunikasi. Dan di dalam setiap pilar-pilar yang ada tersebut, dari ketiga pilar itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menyimaknya di dalam struktur khotbah. Dan di dalam struktur khotbah yang bersifat komunikasi, pilar yang ketiga, salah satu pilar, maka seorang pengkhotbah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa tubuh ketika ia sedang berkhotbah atau sedang berkomunikasi. Tujuannya adalah agar pengajaran yang disampaikan itu efektif dan diterima baik oleh para audiens, tentunya jemaat domba-domba yang kita layani. Berikut ini ada beberapa aspek penting yang menurut saya di dalam bahasa tubuh dalam sebuah khotbah yang menjadi pertanyaan ketika kita sedang berkhotbah. Apakah postur tubuh saya ini sedang mencerminkan sebuah sikap percaya diri dan terbuka kepada jemaat? Postur tubuh yang tegak, terbuka, dapat membantu menunjukkan kepada jemaat, kepada audiens, bahwa pengkhotbah percaya diri kepada apa yang siap dia akan sampaikan. Dan juga siap berinteraksi dengan mereka. Ternyata postur tubuh sangat mempengaruhi pesan yang akan kita sampaikan, yaitu sikap percaya diri kita. Sikap percaya diri kita adalah sikap bagaimana kita telah mempersiapkan dan merasa yakin dengan pesan yang akan kita sampaikan. Lalu bagaimana dengan ekspresi wajah saya? Tentu saja ekspresi wajah yang tepat sangat dapat memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Apakah ekspresi tersebut sesuai dengan intonasi suara, isi pesan yang ingin kita sampaikan kepada jemaat? Bagaimana dengan kotak mata, tatapan mata? Apakah audiens akan membantu ciptakan sebuah koneksi pribadi dan menunjukkan bahwa pembicara sedang memperhatikan dan peduli kepada jemaat? Ataukah dia hanya menyampaikan tanpa membantu menjaga perhatian dari audiens? Bagaimana kotak mata tersebut sangat wajar digunakan, sangat menunjukkan sebuah keterlibatan, perhatian yang khusus, yang secara konsisten disampaikan. Belum lagi di dalam bahasa tubuh, kita sedang berbicara tentang volume intonasi suara yang saya sampaikan. Intonasi suara sangat bervariasi dan volume yang tepat dapat menambah suasana emosi dan meningkatkan sebuah pemahaman pesan. Ibarat sebuah tulisan, maka di situ ada boldnya, ada garis miringnya, ada tanda-tanda baca, yang di dalam suara itu semua dimunculkan
dalam rupa intonasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kecepatan berbicara, volume, jeda, juga merupakan bagian komunikasi nonverbal yang bisa memperkuat bagaimana kita menyampaikan pesan yang begitu dalam. Apakah saya menggunakan intonasi suara? Apakah saya menggunakan volume suara sesuai dengan konten, sesuai dengan bobot yang kita sampaikan kepada audiens? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mengolah jeda, bagaimana saya menyatakan tubuh lainnya, dan bagaimana proses-proses yang muncul di dalam kita berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu, selama beberapa episode ke depan, kita akan bersama-sama berdiskusi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan bisa menyampaikannya di dalam kolom chat. Dan saya akan mencoba membahasnya sepengetahuan bagaimana komunikasi itu begitu sangat penting, terutama di dalam bahasa tubuh. Dan saya rasa pendahuluan ini akan mengajarkan kepada kita, meskipun bobot isi persiapan khotbah kita di dalam skrip naskah kita sudah tersusun bagus, belum tentu di dalam penyampaiannya kita bisa menyampaikannya secara baik. Perlu ada saluran, yaitu bahasa tubuh itu, untuk mempertegas penekanan, keyakinan kita kepada jemaat tentang isi apa yang akan kita sampaikan. Demikian pendahuluan daripada episode kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.